Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadaningsih, NIM 2019100290687 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Permasalahan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imaduddin Yusuf Sarjana Ekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pasar dalam Perspektif Syariah. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berkembang sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar. Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling membutuhkan kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan mendorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanannya hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhan masing-masing sehingga terbentuklah yang namanya pasar. Materi yang kedua yaitu fungsi pasar. Fungsi pasar di sini di dalam Islam tidak jauh beda dengan fungsi pasar di konvensional. Seperti yang pertama, fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi pasar mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancarkan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang kedua, pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, atau membagikan sampel dan lain-lain. Materi yang ketiga yakni bentuk pasar. Nah, yang pertama, pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya dibagi menjadi dua, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional itu sendiri, dalam pasar tradisional pembeli dilayani langsung oleh penjual sehingga memungkinkan masih terjadi tawar-menawar harga. Namun jika di dalam pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Dan yang kedua, pasar menurut fisik. Di sini ada terbagi menjadi dua, yakni yang pertama pasar konkret atau real, dan yang kedua pasar abstrak. Dan yang ketiga ada pasar menurut waktu terjadinya, yakni terbagi menjadi empat. Yang pertama pasar harian, dan yang kedua pasar mingguan, dan yang ketiga pasar bulanan, dan yang terakhir yaitu pasar tahunan. Dan yang keempat ada pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Di sini terbagi menjadi empat juga, yaitu pasar lokal, pasar nasional, pasar regional, dan yang terakhir pasar internasional atau pasar dunia.
Dan yang kelima, pasar menurut barang yang diperjualbelikan di sini terbagi menjadi dua, yakni pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Dan yang terakhir, ada pasar menurut bentuk atau organisasi pasar. Di sini terjadi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition market dan pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama pasar monopoli, yang kedua pasar duopoli, dan yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat pasar monopolistik, dan yang kelima pasar monopsoni. Nah, untuk materi yang kelima yaitu tentang peranan pasar. 1. Peranan pasar bagi produsen, yaitu sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen, yakni pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan dan sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah, yakni sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara. Materi yang keenam yakni mekanisme pasar dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis dan sosiologis yang terangkum sebagai berikut. Yang A. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Yang B. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Dan yang C. Di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Dan yang D. Pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba tidak berlebihan. Dan yang E. Permintaan Islam mencakup hal berikut. Yang pertama, permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Yang kedua, tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, atau kemubaziran. Dan yang ketiga, permintaan untuk basic needs masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Dan yang F, penawaran Islam mencakup hal berikut. Yang pertama, hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi. Yang kedua, produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia tetapi juga di akhirat. Yang keempat, perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ar-ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang B, persaingan sehat. Dan yang C, kejujuran. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.